Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan-rekan, kembali lagi kita ke channel Peternak Muda. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, kemarin mohon maaf sebelumnya karena jarang upload, karena kemarin saya ada kerjaan keluar kota. Malam ini baru sampai rumah. Saya ingin berbagi kepada rekan-rekan atau bercerita kepada rekan-rekan. Intinya begini, sekarang kan bukan hanya Indonesia, bahkan global di dunia sedang kita diuji dengan adanya virus COVID-19 atau COVID-19 atau Corona. Nah, saya mau memberikan pemahaman kepada rekan-rekan bahwasanya perlu kita khawatir, waspada, tapi nggak berlebihan juga. Jadi saat ini saya ada satu video yang mungkin kita harus tonton. Mungkin rekan-rekan yang sudah nonton atau bagaimana, mungkin yang kurang tertarik dengan perkembangan ini, yang biasanya lihat video saya bisa melihat gimana sih penjelasan dari pakar kita. Nah, ini juga nggak asing lagi karena ini dokter hewan, guru kita bersama juga, dokter hewan Muhammad Indro Cahyono. Jadi kita sekarang akan lihat bagaimana sih penjelasan dari beliau. Langsung kita lihat saja. Pakar virus, dokter, tadi yang saya katakan, benarkah virus ini bisa bertahan di udara selama 3 jam? Asumsi bahwa dia bisa bertahan di udara dan ngambang-ngambang di mana-mana selama 3 jam itu sama sekali salah. Oke. Virus itu perlu media untuk bisa bertahan hidup ya. Karena virus itu tidak akan bisa memperbanyak diri di luar tubuh. Kalau masuk ke dalam tubuh, baru nanti bisa memperbanyak diri banyak gitu. Kalau di luar dia tidak bisa, tapi dia perlu media. Nah, media ini yang paling cocok buat virus COVID-19 itu apa? Adalah di droplet. Droplet itu butiran-butiran air yang keluar pada saat ada seseorang yang terinfeksi, kemudian dia bersin dan menyembur. Nah, berarti dia hanya bisa hidup di dropletnya itu. Dan droplet itu akan menyebar dalam jarak ya sebatas radius itu aja 1-1,5 meter. Kalau dia ada di 2 meter, ya dia tidak. Itu sebabnya konsep awal kenapa kita harus memberi jarak, kenapa dekat ya? Iya, supaya kalau misalnya ada yang sakit terus kemudian bersin, tidak nular ke orang yang di dekatnya, kan gitu. Nah, itu yang kita takutin kan, wah cepat berkembang atau menyebar kemana-mana. Penjelasan dari dokter hewan kita, dari Pak Indro tadi, yang dia memang juga pakar virus, menerangkan bahwa info itu hoax. Jadi memang virus itu memerlukan perkembangbiakan melalui media. Medianya seperti jelaskan tadi, ketika kita dekat dengan orang yang terinfeksi, dia bersin atau dia batuk, itu kan seperti ada yang menyembur. Nah, disitulah dia menular di situ. Makanya kok kenapa istilahnya pemerintah suruh kita bukan, ini sekalian ya, kita bahas yang agak panjang lebar, terserah kita orang, ini suara dari kita, suara dari orang ternak rumahan seperti kita. Kenapa kok pemerintah tidak memberlakukan lockdown atau tutup? Banyak pertimbangan, karena penghasilan mayoritas atau penghasilan global masyarakat di Indonesia ini nggak semuanya mempunyai penghasilan tetap. Maksudnya nggak semuanya dia aparatur sipil negara atau dia PNS dan sebagainya. Kalau PNS dia kerja gak kerja akan tetap ada gaji bulanan. Beda dengan buruh. Coba kita bayangkan kalau di pemerintah kita mengaplikasikan itu. Corona memang aman dengan pengaplikasian seperti itu, tetapi mereka mau makan apa? Jadi pertimbangan pemerintah itu banyak sekali. Makanya dikasihlah peringatan bahwa tetaplah di rumah, terus dikembalikan kebijakan lagi kepada kepala daerah, tergantung situasi tersebut. Jadi terus ada bahasa lagi jarak. Nah, itu tadi yang diterangkan oleh Pak Indro, bahwa jarak itu penting. Jarak itu kalau bisa 1 meter, 2 meter, ataupun salaman. Sekarang juga sudah dianjurkan jangan sampai salaman, jangan sampai bersentuhan. Jadi itu juga sangat penting supaya menghindari itu tadi. Nah, rekan-rekan, dengan adanya begini, ini pun juga sama ya rekan-rekan, nggak bedanya virus yang terjadi di ayam, virus yang terjadi global saat ini. Makanya kok kenapa saya harus bikin seperti ini, karena memang kita harus memahami dan jangan menyepelekan terjadinya COVID-19 ini. Kalau kita menyepelekan, ya
kita juga salah juga, atau bahkan kita juga seperti terhantui, itu juga salah juga. Karena kalau dilihat video ini secara lengkap di Kompas kemarin saya waktu lihat di TV, bahwa yang terpenting adalah kita, kata dokter, ini bukan dari saya loh ya, dari sang ahlinya atau dokternya, yang penting yang pertama adalah pola hidup sehat, istirahat cukup, makan yang bergizi. Dengan di situ kita akan memproduksi imun secara normal. Apalagi kita sering mengonsumsi vitamin, khususnya vitamin C dan vitamin E. Karena begitu kita mengonsumsi kedua jenis vitamin tersebut, produksi imunitas kita itu 2 kali lipat dari biasanya. Jadi itu. Yang penting apa yang harus kita lakukan? Sekarang pemerintah lagi berusaha, kita nggak perlu ngomong ke sini, kita nggak perlu menyebarkan apa. Yang penting rekan-rekan jaga diri rekan-rekan sendiri, itu sudah akan membantu pemerintah, sudah akan membantu orang lain. Mulailah dari rekan-rekan menjaga diri rekan-rekan sendiri. Jadi dengan rekan-rekan menjaga diri rekan-rekan sendiri, rekan-rekan akan membantu menjaga orang yang lain. Terus langkahnya kita juga harus peka. Ini saya sangkutkan dengan ayam karena metodenya pun sama. Begitu ada gejala virus di sana, apa yang harus kita lakukan di rumah? Pertama, rekan-rekan bisa, kalau kita harus menunggu pemerintah, mungkin karena pemerintah itu mengurusi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang harus kita lakukan apa? Kalau tidak punya disinfektan seperti Sanifilpas atau Rodalon, gunakan Baiklin. Rekan-rekan setelah ini besok pagi atau apa, rekan-rekan semprot seluruh rumah rekan-rekan dengan Baiklin. Kalau nggak punya disinfektan, itu bagus. Kedua, sediakan minimal itu rajin cuci tangan dengan air yang mengalir dengan sabun. Kalaupun tidak ada hand sanitizer, guna hand sanitizer sebenarnya bisa pakai alkohol atau bisa searching di YouTube gimana cara buat hand sanitizer. Jadi di situ kita mulailah sendiri, nggak usah nunggu dari pemerintah. Kita mulai dari merawat diri kita sendiri. Dan satu lagi, di Indonesia ini lucunya begini, kadang ya Allah, di Cina sudah diperingatkan seperti itu manut, di Italia sudah diperingatkan seperti itu manut, tapi di Indonesia dikasih libur, puncak rame, Bogor rame, mall rame. Nah itu yang salah. Makanya saya buat video ini supaya rekan-rekan paham bahwa kita tidak boleh menyepelekan ini, dan kita juga tidak boleh terlalu seperti terhantui. Yang penting kita ini safety kepada diri kita sendiri, kita jaga diri kita sendiri, kita jaga keluarga diri kita sendiri. Jadi ketika kamu menjaga keluargamu, kamu juga akan menjaga orang lain. Ketika ada info seperti ayam di kandang sebelah sana sudah ada terserang penyakit, yang kita lakukan itu tadi, kita semprot kandang kita melakukan pencegahan. Kalau ini rekan-rekan bertetangga itu penting, berkomunikasi dengan tetangga itu sangat penting, peka dengan situasi itu penting. Jadi begitu, kadang begini rekan-rekan, virus ini kan dibawa dari luar, penyebarannya dari pertemuan pertama ditemukan di Wuhan, China. Jadi begitu rekan-rekan, ada saudara yang pergi dari Jakarta terus ke sini sakit. Sakitnya apa? Gejalanya kan banyak, sudah dijelaskan beberapa seperti batuk segala macam. Sakit batuk, segera rekomendasikan ke keluarga yang tadi keluarganya baru berpulang dari manakah itu, segera periksalah ke tempat kesehatan, puskesmas atau sebagainya. Kalau dia tidak mau diperiksa, rekan-rekan bisa lapor ke Pak setingkat rendah, paling rendah Pak RT, Pak RW atau lurahnya. Jadi rekan-rekan harus peka dengan lingkungan rekan-rekan. Kenapa kok harus begitu, Mas? Kita tidak tahu itu gejala apa. Karena bahkan orang yang tidak ada gejalanya bisa juga positif. Kita tidak, maksudnya bukan terlalu kok kenemen amat, bukan. Kita harus peka, terutama bagi orang-orang yang baru datang dari luar, terus dia pulang, terus terjadi gejala seperti itu. Itu pekanya sebagai, kalau kita diamkan, kita acuh tak acuh, dia bayangkan begitu dia pulang berinteraksi ke warung, ke sana ke sini, itu menyebar kan. Jadi intinya kita harus, pokoknya pertama pola hidup sehat, rajin minum vitamin, istirahat cukup, jaga keluarga kita, peka terhadap situasi yang ada di sekitar kita supaya kita tetap terjaga. Karena ingat, kesehatan kita lebih penting daripada usaha kita. Kalau usahanya
berantakan, kita masih bisa usaha lain. Kalau kita yang berantakan, selesai hidup kita, rekan-rekan. Semoga ini bermanfaat. Terserah mau dianggap apa, intinya saya harus mengangkat video ini karena video ini penting. Yang penting kita saling mengingatkan pola hidup sehat itu penting. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sekarang bukan salam sukses, salam sehat.